Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di SMK Rotlatul Mubtadiin, Jepara, Jawa Tengah, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan periode 3 di Universitas Negeri Semarang dengan nomor 2015030236617. Pada hari ini, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 TKJ dengan materi pemanasan global. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas berapa ini? 10 TKJ 1. Ya. Ini pelajarannya apa? Ya, fisika ya atau proyek IPAS ya. Nah, sekarang sudah dipikirkan belum? Yang bawahnya masih ada sampah, bisa dibuang dulu di tempat sampah, di kursinya. Udah bersih ya? Bersih, alhamdulillah ya. Ketua kelasnya siapa? Adilata. Yuk disiapkan dulu, Dil. Selesai. Saya absen dulu ya. Kelas 10 TKJ 1. Adil Nata. Dir. Alawi. Ezar. Anik Balia. Ridho. Ismail. Muhammad Faiz. Muhammad Akbar. Ya, oke. Nihil ya hari ini ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini namanya? Sudah terpampang di sini. Pemanasan global ya, pemanasan global. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang mitigasi bencana. Iya, mitigasi bencana. Kali ini kita belajar tentang pemanasan global. Kalian pernah dengar apa itu pemanasan global? Pernah? Istilah lainnya apa namanya? Global warming. Ya, apa itu global warming? Ya, pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Global warming. Peningkatan suhu. Ya, betul. Ya. Atau apa lagi? Iya, peningkatan suhu atmosfer di bumi. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan serta mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global dalam bentuk laporan portofolio. Ya. Nah, ini ada beberapa gambar. Bagaimana ada beberapa gambar ini di depan? Ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa itu? Sawah. Sawahnya kering. Apa itu? Tanahnya pada retak-retak. Kalian pernah melihat fenomena seperti itu? Di mana? Di Mijen. Ya, di Mijen. Terus di mana lagi?
Oroh, terus mana lagi? Mantingan, wah banyak sekali ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena suhunya terlalu panas, iya terlalu panas, jadi dia tidak bisa ada air gitu ya. Terus gambar yang kedua, gambar apa itu? Iya, tanah atau lahan yang separuh itu subur, yang separuh itu kering. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Pernah melihat nggak seperti itu? Pernah ya. Toroh juga. Waduh, sakit sih yo, toroh. Terus yang ketiga ini gambar apa ini? Nah, ya, kutub utaranya mencair. Kutub utaranya mencair. Ada yang pernah ke kutub utara? Vicky. Nah, yang hidup di sana itu suku apa? Suku Tengger kan ya. Nah, sekarang ini sedang musim apa? Musim hujan apa panas? Pancaroba ya. Musim di Indonesia itu ada dua, apa saja? Hujan dan kemarau. Ya, waktunya berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Kalau sekarang bisa 6 bulan sekali? Nah, iya, tidak menentu. Nah, waktu Bu Hikmah itu kecil itu pasti gitu. 6 bulan sekali, 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan. Musim kemarau itu dari bulan apa ke apa? Sampai apa? Iya, Oktober sampai Maret. Sedangkan musim hujan September sampai April atau dibalik gitu ya. Nah, sekarang perhatikan apa ini? Video ya, sebuah video. Nah, perhatikan video berikut. Rumah di tanah ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan hanya isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah tampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat (NASA), dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun seiring berjalannya waktu, penelitian dari lembaga swadaya masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber pengorbanannya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layaknya di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi di bulan lalu. Kelompoknya mana? Kelompokmu di mana? Ini. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 45 derajat Celcius karena panas ditentukan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membutuhkan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi atau sejumlah wilayah di Eropa termasuk area wisata. Selain cuaca ekstrem, data emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut.
Menurut penelitian Universitas British Columbia, keberadaan hal ini berdampak pada kesehatan karang laut. Kurang Karang satu. laut yang umumnya terdapat Kelompok. karang laut sakit dan rapuh, sehingga akan cepat mati. Padahal karang laut memiliki peranan penting dalam pengembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka hal ini bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup. Berulang membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Selamat Hari Bumi. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang kalian bisa tangkap dari informasi tersebut? Coba, siapa yang mau jawab? Rizkia, oke. Meningkatkan suhu pada bumi. Meningkatnya Suhu pada bumi. suhu pada bumi. Oke, siapa lagi? Vicky, Ini semakin rapuh. bumi semakin rapuh. Oke, buminya semakin rapuh. Siapa lagi yang mau jawab? Ani, Karang laut. rusaknya? Karang laut. Rusaknya karang laut. Terumbu karang ya? Terumbu karang atau karang laut. Terus ada lagi? Ya, Alawi, Ya, cuaca tidak menentu. terjadinya cuaca yang tidak menentu. Tadi contohnya di mana itu tadi? Di negara apa tadi? Amerika, terus mana lagi? Australia. Terjadi apa tadi? Apa yang tadi lomba tadi loh? Tenis, terus di tengah jalan terus dihentikan karena suhunya terlalu panas ya. Oke. Untuk selanjutnya, ini saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompoknya Abian, Adinata, Ismail, Al-Ghazali, dan Rizky Bintang. Nanti di sebelah sini. Terus kelompok 2 Alawi, Faiz, Akbar, Muhammad Dafa, dan Rizkia. Yuk, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, dan 4. Yuk, silakan berkelompok. Yuk, silakan berkelompok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Nah, sudah. Oke. Nah, ini saya nanti akan membagi LKPD. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kalian nanti mendeskripsikan tentang apa itu pemanasan global. Yang kedua, ada gejalanya. Gejala pemanasan global itu seperti apa? Kemudian yang nomor 3, dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, mengapa pemanasan global itu menjadi perhatian di seluruh dunia, seperti itu. Nanti jawabannya silahkan kalian tulis di LKPD dan ditulis di kertas ini ya, apa ini namanya? Post-it ya. Nanti kertas ini masing-masing kelompok dapat 1 jawaban, nanti ditempelkan di papan yang di depan. Sudah saya tulis sesuai kelompoknya, seperti itu. Kemudian tugas berikutnya, kalian silakan membuat poster atau PowerPoint interaktif atau desain gambar yang berkaitan dengan pemanasan global, seperti itu. Ada pertanyaan mengenai diskusinya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bagi LKPD-nya dan kertas post-it-nya. Kelompok 1, di mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Alawi. Kelompok 3, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, oke. Yuk, bisa dimulai ya? Ya, oke. Selamat mengerjakan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian bisa membuka laptopnya untuk mencari literasi. Kemudian dari buku bacaan juga bisa. Silahkan berkelompok mendiskusikan pertanyaan di LKPD. Ada kesulitan? Tidak ada.
Ada kesulitan? Nggak ada. Ada kesulitan? Sudah sampai mana? Sudah lagi, oke. Nanti mau membuat apa? PT sama poster. PPT sama poster. Dua ya berarti ya. Gambar tentang apa itu? Oh, hampir sama dengan yang tadi ya. Separuh lingkungannya sehat, separuhnya sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, oke. Kertas post-it-nya silahkan ditempel di masing-masing kelompok yuk. Kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yuk silahkan ditempel. Sudah semua ya? Ya oke, sudah. Silahkan yang mau maju ke depan, saya tawarkan dulu sebelum saya tunjuk. Yuk, kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ayo satu yang maju yuk, kelompok 1. Kelompoknya Adilnata, Abian, Al, yuk, Rizky Bintang, dan Ismail. Silakan maju yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mengenai global warming. Tapi sebelum itu saya ingin berkenalan. Di sini ada saya sendiri, yaitu Muhammad Al-Ghazali Kolvin. Samping saya ada Abian Taufik Pamungkas, dan sebelahnya ada Ismail Nur Hidayat. Sebelah saya ada Adilnata Grianto, dan sebelahnya lagi ada Rizky Bintang Ramadan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abian. Apa itu global warming? Global warming adalah proses meningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Dan apa pemicu global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi, diantaranya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang signifikan ke atmosfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismail. Deforestasi, penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2
yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Apa dampak pada lingkungan? Bencana alam, banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Perubahan iklim ekstrim. Heat waves, kenaikan permukaan laut. Upaya dan kesimpulan. Satu, kesepakatan internasional yaitu perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Yang kedua, inisiatif pemerintah dan swasta, peran pemerintah dan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi jejak karbon, menghemat energi, transportasi berkelanjutan dan daur ulang. Yang keempat, edukasi dan kesadaran, pentingnya pengenalan tentang global warming. Bersama-sama mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Yeay, kelompok 1. Bagi kalian semua yang ingin bertanya, saya harap bisa tunjuk tangan. Salah satu pemicu global warming adalah efek rumah kaca. Bagaimana proses efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca terjadi ketika lapisan ozon di atmosfer bumi mulai menipis karena menumpuknya karbon dioksida di permukaan atmosfer, sehingga menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi tidak bisa terpantul kembali keluar angkasa. Akibatnya sinar matahari termantul kembali lagi ke bumi. Oleh sebab itu dinamakan gas rumah kaca yang menyebabkan permukaan bumi, suhu bumi makin memanas dari rata-rata setiap tahun dan berkepanjangan. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema global warming. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan kami satu persatu. Dimulai dari samping saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Jidaini Maula. Perkenalkan, nama saya Andri Firmansyah Mandala Putra. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahman. Perkenalkan, nama saya Fatih Al-Barik. Dengan saya sendiri Anibal Yabildan. Presentasi akan disampaikan oleh Andri Firmansyah. Penyebab global warming, gas rumah kaca. Beberapa gas rumah kaca yang berperan dalam pemanasan global meliputi CO2, CH4, dan N2O. Aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi industri adalah aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Efek rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menciptakan efek rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi naik. Dampak pemanasan global termasuk peningkatan suhu permukaan laut, mencairkan gletser dan es kutub, naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan kejadian cuaca ekstrim. Konsekuensi, dampak pemanasan global dapat berdampak pada ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Diperlihatkan ke teman-teman. Dan ini contoh gambar kelompok kami yang menunjukkan adanya perbedaan antara bumi yang subur dan bumi yang panas. Nah, presentasinya sudah selesai ya. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan lagi. Yuk, dikumpulkan lagi dan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk. Ya, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya. Ini hasil dari
kelompok kalian. Nah, kita simpulkan nih ya. Dari soal yang pertama tadi tentang apa? Deskripsikan tentang pemanasan global. Oke, kelompok 1 menjawabnya kenaikan rata-rata suhu bumi secara bertahap dan berkelanjutan. Oke, kelompok 2 pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfer di bumi. Kelompok 3 pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata di bumi secara bertahap. Kelompok 4 adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan udara di bumi. Oke, betul semua ya? Kita sudah belajar tentang pemanasan global. Apa yang kita dapat simpulkan dari pemanasan global itu? Siapa yang mau menjawab? Kesimpulan hari ini apa? Siapa yang mau menjawab? Kalian. Ayo, siapa yang mau menjawab? Kesimpulan hari ini. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan nih bersama-sama nih. Kesimpulan menurut siapa ini? Ayo, angkat tangannya. Oke, Ridho. Bagaimana, Ridho? Kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari terjadinya pemanasan global adalah bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita untuk mengatasi adanya pemanasan global tersebut. Contoh kecilnya seperti dampak dari pemanasan global adalah seperti ada banjir bandang, tanah mengering, hujan, dan cuaca panas, cuaca ekstrim tidak menentu. Dan cara kita untuk mengatasi hal tersebut seperti untuk adanya reboisasi, edukasi kepada masyarakat agar kita paham dan tahu betul bagaimana dampak negatif dan positifnya terjadinya pemanasan global. Ya. Sekian. Terima kasih, Ridho. Ya, betul sekali. Jadi dampaknya sangat banyak sekali, yaitu yang paling terasa dengan kita adalah iklimnya yang tidak menentu antara musim hujan dan musim panas. Ya, jadi bagaimana cara kita sebagai makhluk penghuni bumi ini, sebagai generasi muda untuk melindungi bumi agar tetap lestari dan tidak punah, seperti itu. Nah, oke, sekarang sebagai penutup saya mau ambil nilai kalian. Nah, ini dikerjakan secara mandiri atau individu ya. Sudah siapkan ballpoint untuk menjawabnya. Ya. Ayo. Enggak apa-apa. Belum semua. Sudah selesai? Ya, sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang kita evaluasi langsung. Silakan. Hitungan pertama, kertasnya jalan ke kanan. Kanan ya, kanan kiri gitu ya. Paham? Paling belakang nanti ke depan gitu ya. Berarti mengular. Nah. Sudah siap? 1, 2, 3. Sudah dapat? 3. Sudah dapat semua? Nah, pastikan kertas yang di depan kalian bukan nama kalian. Sudah? Oke, yuk sekarang kita bahas yuk. Nomor 1. Silakan dibaca Fatih. Nomor 1, keuntungan penghijauan di kota-kota antara lain karena tanaman dapat B. Mengikat CO2 di udara dan membebaskan O2. Ya, nomor 1 adalah keuntungan penghijauan di kota-kota antara lain karena tanaman itu dapat apa?
A, B, C, D, E? Jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah B. Mengikat CO2 di udara dan membebaskan O2. Oke, jawabannya betul. Ini tadi, ini ada sebuah gambar apa ini di depan? Polisi, orang ya. Dampak pencemaran udara pada kesehatan dari matanya nanti bisa iritasi dan peradangan. Kemudian tenggorokannya akan apa? Jadi peradangan juga akibat hidrokarbon. Kemudian paru-parunya akan kena flek dan asma. Kemudian jantungnya akan kekurangan oksigen. Kemudian sistem reproduksinya akan terganggu. Perutnya akan mual, lesu, nafsu makan turun akibat dari PB atau timbal. Kemudian otaknya akan mengalami gangguan apa? Pertumbuhan dan kecerdasan. Nah, maka hati-hati untuk dampak pemanasan global. Nah, sekarang yang terakhir ini udah di penghujung pembelajaran yaitu refleksi. Nah, saya ingin tahu refleksi kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ingin dengar suaranya Rizkia. Sini Rizkia, maju ke depan Rizkia. Refleksi. Saya bacakan Rizkia. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Yuk lihat teman-temannya. Menurut saya, menurutmu toh? karena bisa bertukar pikiran. Bisa bertukar pikiran. Kemudian? Ya, karena pembelajarannya sangat menarik. Ya, bisa membuat apa namanya tadi yang terakhir? Kalian membuat Karena apa? bisa mengatasi cara pencegahan globalisasi. Ya, mengatasi pemanasan global. Kok bukan globalisasi ya, pemanasan global. Terus refleksi yang kedua. Apakah peserta didik terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Menurut Anik Balia, bagaimana Anik Balia? Maju ke depan. Hari ini teman-teman banyak sekali yang menyampaikan pendapatnya masing-masing yang berbeda-beda dan sangat menarik dan dapat dipahami. Oke, terima kasih. Jadi saling bekerja sama ya berarti ya. Yeay. Ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Saran saya, kalian sebagai generasi muda harus apa? Harus menjaga bumi dari apa? Bukan kiamat ya. Dari dampak pemanasan global dan kita bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya apa? Pemanasan global. Ya, dengan cara apa? Tadi reboisasi. Kemudian apa lagi? Ya, mengurangi kendaraan berasap. Terus apa lagi? Apa? Peka terhadap lingkungan. Oke. Nah, untuk menutup pertemuan kalian hari ini, kita beryel-yel dulu. SMK. SMK. Vokasi. SMK Balai Kambang. Kita tutup dengan berdoa. Adilnata, silakan tutup dengan doa dulu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video uji kinerja dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.